semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngerekapin alur film berjudul Hotel Transylvania. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Film memperlihatkan tahun 1895 di mana ada sebuah rumah yang cukup mewah berada di kedalaman hutan yang gelap dan berkabut. Rumah tersebut terlihat menyeramkan. Terdapat seekor kelelawar yang mencoba masuk melalui jendela, dan saat jendela tersebut terbuka, kelelawar itu seketika berubah menjadi sosok pria tinggi dengan wajah yang menyeramkan. Secara perlahan, pria yang berpakaian serba hitam dengan jubah panjang hitam itu mulai mendekati sebuah ranjang bayi yang ternyata merupakan anaknya sendiri. Bayi itu menangis, yang mana membuat sang ayah menjadi agak kelabakan. Namun dengan cepat ia bisa menenangkan bayi itu dengan sebuah nyanyian. Selang beberapa tahun kemudian, bayi Dracula yang masih kecil sudah mulai tumbuh dan bisa merangkak di atas langit-langit. Ia sibuk bermain sementara ayahnya bersama construction foreman sedang mengerjakan sebuah proyek pembangunan. Sang bayi bernama Mavis tersebut asyik bermain. Kemudian ayahnya yang bernama Drake bergabung. Mavis menemukan pintu rumahnya terbuka dan menjadi penasaran dengan apa yang ada di dunia luar. Saat hendak keluar pintu, dengan cepat ayahnya menggendong Mavis yang hendak keluar rumah dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah keluar selamanya. Saat hendak tidur, Drake membacakan buku cerita tentang betapa kejamnya manusia yang akan menyakiti para monster. Hal itu tentu saja membuat Mavis merasa ketakutan. Namun dengan senyum yang tulus, Drake mengatakan bahwa ia akan melindungi Mavis selamanya. Selang beberapa waktu kemudian, proyek pembangunan sudah selesai dilaksanakan. Dengan bangga, sang construction foreman menyatakan bahwa bangunan tersebut akan sangat aman dari bahaya manusia karena dilindungi pemakaman menyeramkan serta hutan yang begitu kelam. Namun, construction foreman juga memperingatkan hal yang sangat sensitif agar bangunan tersebut tetap aman dari manusia, yakni tidak boleh ada kembang api dan juga obor. Drake yang mendengar hal itu hanya mengiyakan dengan wajah malas dan seperti tidak terlalu menanggapi serius apa yang dikatakan construction foreman. Beberapa tahun telah berlalu, era sudah berganti ke era modern di mana sebuah kendaraan terlihat melaju dengan kecepatan tidak beraturan melewati hutan yang begitu gelap dan kelam dengan diikuti beberapa makhluk menyeramkan di belakangnya. Kemudian melewati terowongan dan sampailah kendaraan tersebut di sebuah bangunan yang begitu mewah. Penumpang yang berada dalam kendaraan ternyata merupakan satu keluarga dari monster jenis manusia serigala yang bernama Wayne dan istrinya yang bernama Wanda yang sedang hamil besar. Keduanya juga membawa serta anak-anak mereka yang jumlahnya begitu banyak. Aku cari infonya di internet, katanya serigala Wayne dan Wanda ini memiliki anak lebih dari 301, termasuk salah satunya si Winnie yang paling tenang dan dia merupakan seorang betina ya. Bangunan mewah yang bisa kita sebut kastil ini ternyata merupakan sebuah hotel milik Drake yang dikhususkan untuk para monster dan disebutkan oleh dirinya merupakan tempat teraman dari manusia jahat. Hal itu terus saja disampaikan kepada setiap para pengunjung hotel sembari membagikan buku pedoman. Pada kesempatan ini, Drake juga mengatakan bahwa akan ada acara spektakuler yakni perayaan ulang tahun putrinya yang bernama Mavis yang akan diadakan esok hari. Beberapa pengunjung terus saja memuji keamanan hotel Drake yang tentu saja membuat Drake terlihat senang. Nah, di saat Drake sedang menyelesaikan beberapa masalah, para anak serigala masuk dengan begitu heboh dan segera membuat kerusuhan di lobi hotel. Hal itu membuat Wayne lelah, namun berbeda dengan Drake yang terlihat santai dan masih bisa tersenyum melihat kerusuhan yang dibuat oleh anak-anak Wayne dan Wanda. Untuk membereskan kekacauan tersebut, Drake dengan segera memanggil para housekeeper yang merupakan witches untuk membereskan kekacauan. Witches penyihir ya, masih dari jenis monster. Dengan secepat kilat, seluruh kekacauan yang dibuat anak-anak serigala langsung selesai tanpa sisa. Di saat itulah muncullah sebuah paket besar yang ternyata di dalamnya merupakan potongan dari tubuh Frankenstein yang termasuk salah satu sahabat Drake. Drake terlihat senang dan menyambut Frankenstein dengan memanggilnya Frankie. Keduanya terlihat berbasa-basi dan di sini Drake sempat menanyakan mengapa tidak menggunakan pesawat saja dan Frankenstein mengatakan bahwa ia takut pesawat terbang karena selalu menyemburkan api. Di saat Drake sedang memarahi para zombie yang mencoba memasang tubuh Frankenstein namun dalam posisi yang salah, manusia tak kasat mata yang bernama Griffin ini mengerjai Drake dengan mencubitnya. Tidak mau kalah, Drake mengejek Griffin dengan sapaan yang cukup menyakitkan, "Nice to see you." Sebuah ejekan tak langsung karena Griffin sendiri tidak terlihat.
Aksi saling balas pun dilakukan. Sampai akhirnya muncullah Mary yang merupakan hantu pasir. Ia muncul dengan amat sangat ceria dan disambut baik oleh Drake meski seketika terlihat kesal karena Mary selalu saja membawa serta pasir segunung yang pastinya akan mengotori lobi hotel. Aksi saling mengerjai satu sama lain pun terjadi. Kelima sahabat tersebut terlihat begitu akrab. Wajah Drake terlihat kesal namun seketika berubah senang saat seekor laba-laba mengatakan bahwa persiapan sudah selesai, dan di sini ditunjukkan hasil dari sulaman jaring laba-laba yang bertuliskan Happy Birthday Mavis 118. Jadi artinya itu selamat ulang tahun untuk Mavis yang ke-118. If only Martha were here to see this. She's always here, Wanda. Setelah persiapan selesai, Drake mulai sedikit memberikan kata sambutan dan memutarkan beberapa film dokumenter terkait manusia yang katanya terlihat semakin jahat dan semakin bengis. Setelahnya, Drake pergi untuk menemui bayi kecilnya, Frankenstein, yang secara spontan mengatakan bahwa Mavis bukan bayi lagi, membuat Drake menampilkan wajah seramnya yang secara otomatis membuat para tamu terkejut dan diam seketika. She's not so little anymore. Yes, she is. Beralih kepada Mavis yang masih berada di dalam kamarnya. Gadis itu tengah mempersiapkan argumen yang akan diadu kepada sang ayah yang selalu saja menolak permintaannya untuk pergi ke dunia luar. Padahal ayahnya Drake sudah berjanji bahwa Mavis bisa berpetualang ke dunia luar saat umurnya sudah mencapai usia 118 tahun. Saat Drake masuk ke dalam kamar, ia segera mengucapkan selamat ulang tahun dan mengajak Mavis untuk merayakan bersama berdua. Namun wajah Mavis terlihat penuh dengan tekad untuk meyakinkan sang ayah agar mengizinkan ia pergi melihat dunia luar. Namun sebelum Mavis mengungkapkan hal tersebut, secara mengejutkan Drake mengizinkan Mavis untuk melihat dunia luar. Bahkan sebelum Mavis sempat mengatakan satu patah kata pun. Hal itu tentu saja membuat Mavis terlihat sangat bahagia, yang segera ia membawa koper yang tentu saja membuat Drake terlihat bingung dengan persiapan yang dilakukan oleh Mavis. Di momen ini Mavis mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Paradise, yaitu sebuah tempat di mana ayah dan ibunya bertemu dan saling jatuh cinta. Drake mengatakan tempat tersebut bukanlah Paradise, melainkan sebuah tempat bernama Hawaii. Namun tentu saja sang ayah Drake menghentikan Mavis yang hendak pergi ke Paradise dengan mengatakan bahwa semua orang sudah datang untuk merayakan ulang tahun Mavis. Mavis mengatakan bukannya ia tidak senang dengan perayaan ulang tahunnya yang selalu dirayakan bersama para monster lainnya, namun ia hanya ingin melihat hal-hal baru dan bertemu dengan teman-teman seusianya. Mavis mulai menampilkan wajah sedih yang secara spontan membuat Drake mengizinkan Mavis untuk pergi. Namun sebagai awalan, Drake menyarankan Mavis untuk pergi ke tempat yang lebih dekat terlebih dahulu. Drake menyarankan untuk pergi ke sebuah desa yang lokasinya tidak jauh dari kuburan. Meski agak sedikit kecewa, namun pada akhirnya Mavis terlihat bahagia dan memeluk ayahnya. Di saat itulah sahabat Drake masuk ke dalam kamar dan menyapa Mavis dengan begitu ceria. Namun keceriaan tersebut berubah menjadi sebuah keterkejutan saat Mavis mengatakan bahwa ia diizinkan pergi untuk melihat dunia manusia. Para sahabat Drake mulai memprotes akan hal itu, namun pada akhirnya mereka hanya memberikan saran kepada Mavis untuk berhati-hati. Dengan perasaan campur aduk, Mavis mulai terbang melewati hutan. Frankenstein mengatakan bahwa ia bangga dengan Drake karena mengizinkan Mavis pergi ke dunia luar sendirian. Namun ternyata yang dibicarakan tidak ada karena Drake sendiri sudah mengikuti putrinya dari belakang dengan perasaan was-was dan wajah penuh kekhawatiran. Drake mengikuti Mavis hingga sampai ke sebuah pemukiman mirip pemukiman milik manusia. Drake yang telah sampai terlebih dahulu bersembunyi di sela-sela bangunan dan mengamati Mavis yang terlihat begitu ceria turun dan mulai menyapa para penduduk. Namun sayangnya tidak ada siapapun di tempat itu hingga perhatian Mavis teralihkan pada sebuah etalase pakaian dan melihat pakaian manusia dengan penuh kekaguman. Di saat itulah muncul sesosok manusia yang membawa obor dan terlihat menampilkan sikap tidak ramah terhadap Mavis. Diikuti dengan beberapa manusia lainnya yang mulai keluar dari dalam bangunan dengan membawa peralatan seperti tongkat, garpu, obor, dan lainnya. Di momen ini Mavis masih saja terlihat mencoba bersikap ramah. Namun pada akhirnya ia terlihat ketakutan saat para manusia yang mulai terbakar karena sebuah insiden tidak terduga mendekatinya dan terus saja meneriakkan kata-kata kasar kepadanya. Dengan perasaan kecewa, Mavis meninggalkan tempat itu. Setelah pergi dari tempat tersebut, Drake mulai muncul sambil melihat kepergian Mavis dengan wajah sedih dan mengatakan bahwa bayinya itu akan aman selamanya.
Drake mulai memerintahkan para manusia yang terbakar yang tidak lain adalah para zombie suruhannya untuk mulai membereskan peralatan yang digunakan mereka untuk berpura-pura menjadi manusia. Para zombie melaksanakan perintah Drake dan di saat itulah di kejauhan terlihat sebuah bayangan menatap ke arah para zombie yang mulai membereskan segala hal yang dilakukannya. Saat sampai di hotel, Drake mengetuk pintu kamar Mavis dan masuk ke dalam. Ia mulai menanyakan keadaan Mavis yang terlihat murung dan Mavis mulai menceritakan terkait pengalamannya bertemu manusia yang ternyata memang benar seperti yang dikatakan oleh ayahnya bahwa manusia itu kejam, bengis, dan suka berkata kasar. Drake yang mendengar kalimat dari Mavis sebenarnya senang, namun ia harus berpura-pura sedih akan kejadian yang menimpa Mavis. Drake mulai mengalihkan pembicaraan ke momen ulang tahun Mavis dan memberinya sebuah kue yang pastinya tidak akan disukai oleh manusia, namun hanya disukai oleh para monster. Di sini Drake juga mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah ulang tahun dari ibunya Mavis yang bernama Martha, yang hanya diberikan kepada Mavis saat usianya menginjak 108 tahun. Meski masih terlihat sedih, Mavis akhirnya tersenyum sambil memegang kue cacing kesukaannya. Drake kembali ke lobi hotel untuk menyiapkan beberapa hal, namun ia begitu terkejut saat melihat ke arah pintu masuk yang tiba-tiba masuk sesosok makhluk yang paling tidak ingin dilihatnya, yaitu manusia. Dengan tampilan wajah ceria sembari menggendong tasnya yang begitu besar. Ini sejenis tas yang sering dibawa oleh pendaki ya. Dengan kecepatan kilat, Drake langsung menghampiri manusia tersebut. Setelah ditanya, ia bernama Jonathan, mengaku tengah mendaki bersama temannya dan mendengar cerita dari para warga terkait hutan yang menyeramkan, yang malah membuatnya penasaran dan ingin mengunjungi hutan. Di perjalanan, si Jonathan ini terpeleset hingga tidak sengaja melihat dan mengikuti sekumpulan zombie yang dikiranya manusia gila dengan tubuh terbakar melewati terowongan dan sampailah ia di bangunan megah itu yang tidak lain adalah hotel milik Drake. Di momen ini Drake begitu terkejut dan mulai kembali mengingat apa yang diperingatkan oleh construction foreman. But of course, be smart. No bonfires, no fireworks shows. Intinya si Drake ini diperingati terkait hal yang berhubungan dengan cahaya dan hal yang menarik perhatian. Drake menanyakan ada berapa orang yang bersama Jonathan. Pria itu mengatakan bahwa ia hanya sendirian. Meski diintimidasi, namun Jonathan tidak terlihat ketakutan sama sekali. Ia mengira tempat tersebut merupakan tempat biasa dan jubah yang dikenakan Drake merupakan jubah untuk pesta kostum yang diadakan di tempat tersebut. Drake terlihat begitu panik dan ia segera membawa Jonathan untuk pergi dari hotelnya itu. Namun ada banyak hambatan yang tidak bisa dilalui oleh Drake begitu saja. Namun pada akhirnya Drake malah membawa Jonathan ke dalam sebuah ruangan yang terdapat banyak pakaian di dalamnya dan mulai menginterogasi pria tersebut. Di sini Jonathan masih bersikap biasa saja dan belum memahami situasinya. Malah di situasi ini Drake lah yang bersikap begitu khawatir, bukan karena takut terhadap manusia, melainkan takut hotelnya menjadi sepi dan tidak dikunjungi lagi oleh para monster, yang pasti dicap sebagai tempat yang tidak aman karena ada manusia di tempat itu. Melihat kekhawatiran Drake, Jonathan malah terlihat senang dan ia mengatakan bahwa nada bicara Drake sangat mirip dengan Dracula asli. Drake tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Jonathan. Ia masih bersikap khawatir, terlebih memikirkan Mavis yang jika mengetahui bahwa Drake berbohong terkait manusia, ia akan sangat kecewa kepada Drake. Jonathan masih saja berkata hal-hal random yang membuat Drake bingung. Di saat Jonathan melihat-lihat kostum atau pakaian di kamar tersebut, seketika Drake memiliki ide untuk mendanani Jonathan agar mirip seperti monster. Setelah kegiatan berdandan selesai, Jonathan keluar dengan penampilan monsternya yang mirip Frankenstein. Dengan penuh percaya diri, ia mengoceh namun mulai mempertanyakan saat Drake menuntunnya berjalan menuju pintu keluar. Di saat yang tidak tepat itu muncul Quasimodo yang menyapa Drake yang secara otomatis membuat Drake mencoba menyembunyikan Jonathan. Namun tikus milik Quasimodo yang bernama Esmeralda mencium tanda-tanda keberadaan manusia. Untung saja saat itu Quasimodo salah paham dan mengira yang dimaksud Esmeralda adalah Drake. Di saat yang tepat Drake langsung melemparkan Esmeralda menuju pintu lift yang secara otomatis tertutup. Di momen itu Jonathan yang merasa penasaran mulai menjelajahi sekitaran dan mengagumi betapa realistisnya pakaian atau kostum yang dikenakan oleh para pengunjung di sana. Hingga suatu kejadian membuatnya sadar bahwa kostum yang dipikirnya adalah kostum ternyata bukanlah kostum, melainkan tubuh asli para monster. Yang seketika itu juga membuat Jonathan terlihat begitu ketakutan dan mulai panik luar biasa. Teriakan ketakutan Jonathan terdengar oleh Drake dan ia segera mencari keberadaan Jonathan. Namun hal itu tentu memerlukan waktu hingga tanpa sengaja Jonathan menabrak Mavis yang tanpa sadar keduanya saling bertatapan. Dan disinilah zing terjadi. Zing itu kayak getaran cinta pertama, tapi kalau di film Hotel Transylvania ini dia kayak kuat banget getarannya. Drake yang melihat hal itu langsung menutupi pandangan Mavis.
Meskipun putrinya itu bertanya siapa pria yang ada di belakangnya, Drake hanya menjawab nobody. Saat mendengar Mavis mengucapkan kata ayah, Jonathan langsung terlihat penasaran dan Mavis tanpa diminta langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah putri dari Dracula. Tidak ingin mendapat masalah lebih lanjut, Drake langsung membawa Jonathan ke sebuah ruangan yang membuat Jonathan ketakutan karena baru menyadari bahwa Drake adalah Dracula yang mungkin saja akan menghisap habis darahnya. Namun dengan segera Drake menyangkal akan hal itu dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menghisap darah manusia, melainkan memilih darah makhluk lainnya yang lebih sehat. Setelah mendengar hal itu, Jonathan terlihat lebih tenang dan mulai menanyakan beberapa hal kepada Drake. Jonathan juga menanyakan kenyataan mengenai tempat tersebut. Drake menjelaskan secara dramatis tentang hotel miliknya, namun Jonathan menyingkat tempat tersebut dengan sebutan hotel untuk para monster. Hal itu sedikit mengganggu Drake dan membuatnya kesal. Namun dengan cepat Drake langsung kembali melaksanakan rencananya untuk mengeluarkan Jonathan dari hotelnya itu dengan cara menerbangkannya melalui jendela. Namun hal itu dikurungkan seketika saat Mavis muncul tiba-tiba dan menanyakan Jonathan. Terlihat Mavis masih penasaran dengan Jonathan dan menanyakan tentang pria itu. Drake gelagapan dan pada akhirnya malah membuat alasan bahwa Jonathan merupakan orang yang akan membantunya dalam memeriahkan pesta Mavis. Pada awalnya Mavis merasa sangat bingung karena sang ayah dikenal tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun dalam mengerjakan sebuah hal. Namun sang ayah langsung memberikan alasan jika pesta untuk Mavis akan lebih seru jika direncanakan bersama orang yang seusia dengan Mavis. Di momen ini Jonathan menanyakan tentang usia Mavis dan ia langsung terkejut saat mengetahui Mavis berusia 108 tahun. Akhirnya Jonathan mengaku bahwa dirinya berusia 121 tahun. 18. 100 Yeah, I'm 121. Datanglah The Suite of Armor yang memberikan laporan bahwa ada keadaan darurat di hotel. Namun Drake malah mengabaikan laporan itu dan membuat Mavis terlihat bingung. Namun dengan alasan tertentu, akhirnya Mavis percaya saja dengan alasan yang diberikan oleh ayahnya. Setelah Mavis pergi, Drake langsung mencari pintu rahasia menuju ruang bawah tanah untuk mengeluarkan Jonathan dari hotelnya. Karena sudah lama tidak mengecek ruang bawah tanah yang seperti labirin, Drake malah tersesat ke berbagai tempat yang mengganggu kenyamanan pengunjung saat itu dan berakhir di sebuah ruangan di mana 4 sahabatnya tengah mempersiapkan pertunjukan untuk Mavis. Tidak mau ketahuan oleh keempat sahabatnya, Drake menyuruh Jonathan untuk bersembunyi. Wayne, Maury, Griffin, dan Frankenstein mengatakan bahwa mereka ingin menampilkan pertunjukan dan meminta Drake untuk menyanyi di dalam pertunjukan tersebut. Namun Drake mengatakan bahwa ia tidak pernah bernyanyi lagi setelah kematian Martha sang istri. Meski Frankie mengatakan bahwa jika Drake bernyanyi, Mavis akan terlihat sangat senang, namun Drake tetap menolak hal tersebut dan malah menampilkan wajah marah yang membuat ketiga sahabatnya terlihat begitu terkejut. Di sisi lain, Jonathan yang disuruh Drake untuk bersembunyi malah diketahui oleh Mavis keberadaannya. Bercampur antara perasaan takut dan bingung, pada akhirnya Jonathan mengajak berkenalan dan di sini Jonathan mengaku bernama sebagai Frankenstein, namun Mavis menepis dan mengatakan bahwa Frankenstein adalah pamannya. Kemudian Jonathan mengaku sebagai Johnny Stan, sepupu jauh dari Frankenstein. Karena dikejutkan secara mendadak oleh laba-laba yang bisa bicara, Jonathan keluar dari persembunyiannya. Dan hal itu menarik perhatian Frankenstein. Di saat 4 sahabat Drake meminta penjelasan terkait identitas Jonathan, meski agak membingungkan, namun pada akhirnya Drake mampu meyakinkan Frankenstein dan sahabatnya yang lain bahwa Jonathan merupakan sepupu jauhnya Frankenstein. Pada akhirnya setelah ditanya oleh Griffin mengenai mengapa Jonathan ada di tempat itu, Drake memberitahukan kepada para sahabatnya itu bahwa Jonathan akan membantunya dalam memeriahkan pesta. Wait a minute. You ask someone to help you? Captain Control Freak? Meski sedikit tidak percaya, namun pada akhirnya para sahabat Drake menerima tentang keberadaan Jonathan dan mereka menampilkan pertunjukan yang sudah ditampilkan pada saat pesta perayaan ulang tahun Mavis. Pertunjukan yang diperlihatkan oleh 4 sahabat tersebut terlihat amat sangat membosankan. Malah lebih seperti pertunjukan untuk kaum manula dibandingkan untuk remaja yang baru menginjak usia 118 tahun. Melihat hal tersebut, Jonathan memberikan sedikit improvisasi yang membuat musik yang dimainkan menjadi sangat menyenangkan dan bahkan semua orang menyukai musik yang ditampilkan oleh Jonathan. Tentu saja kecuali Drake. Perayaan pesta tetap dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh Drake, yaitu bermain bingo dan tebak kata. Sebuah pesta yang terlihat amat sangat membosankan untuk seluruh peserta dan para peserta terlihat tidak bersemangat melakukan kegiatan tersebut kecuali Drake yang terlihat bangga dengan pesta yang dibuatnya. Namun seketika pesta mulai meriah saat Jonathan mengeluarkan sebuah
sebuah skuter dan mulai bermain, membuat para peserta terlihat penasaran dan ingin mencoba skuter tersebut. Namun pada akhirnya hal itu tidak berlangsung lama saat Gremlin wanita tua memakan skuter itu. Kegiatan pesta masih berlangsung, kali ini dilaksanakan di kolam renang. Lagi-lagi Esmeralda mulai mengendus keberadaan manusia dan melaporkannya pada Quasimodo. Untung saja Drake mampu mengatasi hal itu dengan cepat. I am hungry. Oh, Johnny! Di sisi lain, Mavis masih berusaha mendekati Jonathan dan tentu saja Drake selalu berusaha memisahkan keduanya dan memperingatkan Jonathan jika para monster tahu mengenai identitas Jonathan sebagai manusia, para monster akan memakannya. Meski awalnya Jonathan berencana pergi dari hotel itu, namun pada akhirnya ia malah memberikan sebuah ide pesta yang meriah untuk para monster di kolam renang. Pesta kolam renang berakhir membuat Drake marah dan memaksanya untuk menyeret Jonathan keluar dari tempat itu. Drake menyeret Jonathan dan keduanya sampai di kuburan. Di sana Drake mencoba menghipnotis Jonathan, namun hal itu tidak berhasil karena Jonathan menggunakan lensa mata yang ternyata cukup mampu melindungi dirinya dari hipnotis Dracula. Pada akhirnya Drake memberikan sebuah ancaman akan menghisap habis darah Jonathan jika pria itu tidak pergi dari hotelnya, dan itu berhasil. Dengan terus menggerutu, Jonathan hendak meninggalkan area hotel, namun Mavis menemukan keberadaannya dengan cepat dan mengajak Jonathan pergi melihat ke sebuah tempat di mana ia ingin menunjukkan pemandangan indah kepadanya. Mavis berhasil menunjukkan pemandangan indah yang membuat Jonathan terlihat kagum. Keduanya saling berbicara satu sama lain dan mulai terlihat akrab. Di momen ini juga Jonathan ingin memperlihatkan keindahan matahari terbit pada Mavis. Namun kaki Mavis terbakar saat sinar matahari mengenai kakinya. Jonathan memiliki ide untuk bersembunyi di balik bayangan dan keduanya berhasil melihat matahari terbit. Di momen ini Mavis terlihat begitu kagum dengan keindahan matahari terbit. Di sisi lain, Drake beserta teman-temannya sedang berada di sauna menikmati momen santai meski ada sedikit pertengkaran terkait beberapa hal kecil. Para sahabat Drake mengagumi kepintaran Jonathan dalam perencanaan pesta, namun hal itu membuat Drake tidak senang dan mengatakan Jonathan sudah pergi dari tempat itu karena satu dan lain hal. Di sisi lain, Jonathan yang tengah menikmati pemandangan matahari terbit bersama Mavis tersandung dan akhirnya jatuh dari atap hingga menembus ke ruang sauna dan jatuh tepat di pangkuan Drake yang berhasil membuat ia semakin terlihat marah. Pada akhirnya Drake memerintahkan Jonathan untuk merapikan meja untuk persiapan perayaan ulang tahun Mavis. Namun karena Jonathan terlihat begitu lelet, akhirnya Drake memaksa Jonathan untuk menghadap tembok sambil menghisap jempolnya. Dan Drake sendiri mulai mengatur posisi meja hanya dengan menggunakan kata-katanya. Ternyata meja tersebut bukanlah meja biasa karena hanya dengan perintah melalui kata-kata Drake saja, meja sudah bisa merapikan dirinya sendiri. Hal itu tentu saja menarik perhatian Jonathan dan seketika membuatnya kagum. Setelah berusaha keras melepaskan diri dari kendali sihir Drake, Jonathan mulai menyelinap ke salah satu meja dengan mulai memerintahkan meja tersebut untuk terbang dan hal itu berhasil. Drake terlihat sangat kesal saat mengetahui Jonathan bermain-main dengan meja, melayang-layang di udara hingga membuat sang Dracula menyuruh meja lain untuk menabrak meja yang digunakan oleh Jonathan. Drake terlihat senang saat Jonathan terjatuh, namun bukannya marah, Jonathan malah kembali memerintahkan meja lain untuk melayang dan melesat yang hampir saja menabrak Drake. Berbeda dari biasanya, Drake tidak terlihat marah, namun ia malah meladeni candaan Jonathan dan mulai menaiki meja lainnya, ikut melayang-layang di udara sambil terus memerintahkan meja lainnya untuk menghambat Jonathan. Pada akhirnya keduanya malah bermain permainan meja terbang. Keduanya amat sangat terlihat bersemangat dan tidak seperti biasanya. Drake sangat menyukai permainan tersebut dan terlihat begitu bahagia. Di sisi lain, Quasimodo bersama Esmeralda terlihat sedang mengendus dan mencari keberadaan manusia. Koki itu terlihat amat berniat untuk membuat kue pie manusia. The human, and then I will make human pot pie! Kembali kepada Jonathan dan Drake yang sedang bermain dengan begitu bersemangat, permainan meja terbang sampai memasuki lorong hotel hingga pada akhirnya menabrak The Suite of Armor. Di saat Drake memuji Jonathan dan mulai mencari pria itu, ternyata Jonathan sudah tidak ada, yang tentu saja membuat Drake panik dan mencoba mencarinya dengan kecepatan penuh dan malah bertemu dengan Mavis yang masih terjaga padahal hari sudah siang. Mavis menanyakan keberadaan Jonathan yang membuat Drake terlihat tidak senang dan mulai menginterogasi putrinya itu. Pada akhirnya Drake malah menanyakan keberadaan Quasimodo kepada The Suite of Armor yang kebetulan berada di sana. Keberadaan Quasimodo diketahui. Drake menyuruh para monster untuk menangkap Quasimodo yang hendak menuju dapur. Pertarungan terjadi antara Quasimodo dan para monster yang diperintahkan oleh Drake. Namun tidak disangka-sangka Quasimodo berhasil mengalahkan para monster tersebut. Di sisi lain, Drake masih berbicara dengan Mavis terkait perasaan cinta, namun percakapan itu terhenti saat The Suite of Armor melaporkan tentang kegagalan mereka menangkap Quasimodo. Pada akhirnya Drake turun tangan dan menuju dapur yang mana Jonathan tengah mulai dipanggang. Drake segera mengambil Jonathan, namun Quasimodo menghalangi serta menanyakan tentang hubungan Drake dan Jonathan yang merupakan manusia. Drake tetap mengatakan bahwa Jonathan adalah Stain aka monster. Namun Quasimodo tetap tidak percaya dan menyuruh
Jonathan untuk menakut-nakuti Esmeralda jika ia memang monster. Hal tersebut tidak berakhir dengan baik karena Esmeralda sama sekali tidak takut terhadap Jonathan dan malah sebaliknya Jonathan yang takut terhadap Esmeralda. Hal itu membuat Quasimodo semakin yakin dan mulai berteriak tentang keberadaan manusia di dalam hotel. Dengan secepat kilat, Drake membuat Quasimodo tidak bergerak dan kemudian pergi dari dapur. Setelah peristiwa itu, Jonathan berterima kasih dan mulai berbicara omong kosong. Drake mengatakan bahwa ia ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting kepada Jonathan. Drake membawa Jonathan ke sebuah ruangan dan memperlihatkan sebuah lukisan yang sebagiannya tertutup kain. Namun sebagian dari lukisan itu memperlihatkan sesosok perempuan yang dikenal Jonathan sebagai The Lady Lubov. Jonathan menceritakan secara singkat tentang The Lady Lubov. The Lady Lubov yang jatuh cinta terhadap Dracula dan tinggal di sebuah kastil hingga pada suatu waktu kastil tersebut kebakaran secara misterius dan menewaskan keduanya. Drake menampilkan wajah serius dan sedikit marah saat Jonathan menceritakan legenda tersebut. Kemudian Drake mengatakan bahwa legenda tersebut salah dan menarik kain yang menutupi sebagian lukisan itu dan terlihatlah sosok lain yang tidak lain adalah Drake sendiri. Drake mengatakan yang meninggal hanya istrinya saja dan kebakaran yang dimaksudkan oleh Jonathan bukanlah kebakaran misterius melainkan kebakaran karena ulah manusia. Drake mengatakan bahwa istrinya meninggal karena manusia. Di momen inilah Drake menjelaskan perihal mengapa ia membangun hotel tersebut karena ia ingin melindungi putrinya meskipun ia harus menghancurkan kepercayaan orang yang dicintainya itu. Drake juga mengatakan terkait perasaan Mavis kepada Jonathan. Bahkan di sini Drake memuji bahwa Jonathan memang orang yang baik, namun ia masih belum bisa memberikan Mavis kepada Jonathan karena ia masih belum bisa mempercayai manusia meski Jonathan mengatakan bahwa di abad 21 ini mungkin manusia sudah berubah. Namun seketika ia menarik kembali kalimatnya saat Drake mulai menanyakan apakah semua manusia akan menerima para monster. Di saat itu Jonathan memutuskan untuk meninggalkan hotel, namun Drake mencegah dan menyuruh Jonathan untuk menikmati pesta terlebih dahulu. Momen mengharukan itu tidak terjadi begitu lama karena keduanya mulai kembali terlihat akrab dan tertawa bersama. Hari perayaan ulang tahun Mavis pun datang. Semua orang mulai sibuk bersiap dan keempat sahabat Drake mulai menampilkan sebuah penampilan yang luar biasa. Pesta musik digelar dan semua orang terlihat begitu menikmati, termasuk Mavis dan Jonathan. Di sini Jonathan memberikan sedikit kejutan untuk Mavis. Mavis dan Jonathan menari bersama di lantai dansa. Di sisi lain, Drake mendapat banyak pujian terkait pesta tersebut dan ia terlihat bangga. Drake juga terlihat bersenang-senang, namun kesenangannya itu berubah menjadi sebuah kemarahan saat melihat putrinya berciuman dengan Jonathan. Perdebatan pun mulai terjadi dan secara tidak sengaja Drake mengatakan bahwa desa yang dikunjungi oleh Mavis tidak benar-benar nyata. Pada akhirnya setelah didesak, Drake menjelaskan tentang tipu muslihatnya terkait dirinya yang membangun sebuah desa dan menyuruh para zombie untuk berpenampilan seperti manusia dan menakut-nakuti Mavis. Tentu saja hal itu membuat Mavis marah dan keadaan semakin diperparah dengan kedatangan Quasimodo yang memberitahukan kepada semua monster bahwa Jonathan adalah manusia. Dengan bantuan Esmeralda, identitas Jonathan terungkap dan hal itu membuat para monster panik dan ketakutan hingga membuat suasana menjadi kacau balau. Berbeda dengan para monster lainnya, Mavis malah mendekati Jonathan dengan wajah sedih dan mengatakan ia masih ingin bersama Jonathan walaupun Jonathan adalah manusia. Awalnya Jonathan terlihat senang, namun saat melihat Drake, ia mulai berpura-pura membenci monster yang tentu saja membuat Mavis terlihat sedih. Saat Drake mencoba mendekati Mavis, terlihat marah dan menyalahkan Drake atas semuanya. Semua pengunjung hotel terlihat sangat marah kepada Drake, namun perhatian Drake hanya terfokus pada kepergian putrinya. Drake mengetuk pintu kamar Mavis. Seketika ia panik saat tidak melihat Mavis di dalam kamar dan mulai mencari keberadaan putrinya itu di luar. Dan terlihatlah Mavis sedang berada di atas atap dengan wajah murung. Setelah percakapan singkat, di saat inilah Drake mengetahui bahwa Mavis sudah mengalami zing. Hotel terlihat begitu kacau, para tamu meminta untuk check out. Drake datang dan meminta para monster untuk tetap tenang. Meski awalnya para monster terlihat marah, namun saat Drake mengatakan bahwa putrinya mengalami zing, para monster, terutama sahabat Drake, mulai mau membantunya untuk mencari keberadaan Johnny. Drake dan keempat kawannya mulai keluar dari hotel mengendarai mobil jadul dan mulai melacak keberadaan Jonathan. Meski matahari sudah terbit, namun Drake terlihat begitu bertekad untuk menemukan Jonathan. Berkat bantuan putri Wayne, yaitu Winnie, Drake dan kawan-kawan berhasil melacak ke lokasi Jonathan dan mulai kembali mengendarai mobil, dan setelah beberapa hambatan mereka sampai di sebuah kota manusia yang kebetulan sedang mengadakan festival monster. Ada banyak manusia yang memakai kostum monster. Drake bersama empat sahabatnya disangka sebagai manusia yang mengenakan kostum juga.
Drake dan 4 sahabatnya agak terkejut dan lumayan senang dengan sikap manusia yang tidak memusuhi para monster. Bahkan para manusia membantunya menemukan landasan pesawat yang ditumbangi Jonathan. Berkat kemampuan penglihatan Drake yang luar biasa, ia akhirnya menemukan di mana Jonathan duduk. Meski panas matahari membakar tubuhnya, Drake tetap berlari mengejar pesawat yang sudah lepas landas. Dengan segala kesulitan yang dialaminya, akhirnya Drake bisa menghampiri Jonathan yang terlihat sedang galau dan sempat tidak menyadari keberadaannya. Namun setelah beberapa usaha, Drake akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan perhatian Jonathan. Meski begitu, keduanya belum bisa berkomunikasi. Akhirnya Drake menggunakan kemampuan pikirannya untuk mengendalikan sang pilot dengan mengucapkan kalimat yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa kalimat menyentuh, Drake mengendalikan pilot untuk mendaratkan pesawat tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Drake mendarat tepat di kamar Mavis dengan tubuh terbakar dan penuh abu. Mavis masih terlihat murung sampai pada akhirnya Drake memberikan hadiah ulang tahun untuknya yang tidak lain adalah Jonathan sendiri. Film diakhiri dengan pesta perayaan ulang tahun Mavis dengan konsep Hawaii, dan di sini diperlihatkan Jonathan dan Mavis berciuman. Entah ini tuh tanda pernikahan atau bukan, aku kurang tahu ya. Tapi momennya tuh kayak menikah gitu si Jonathan sama si Mavis ini. Kemudian pesta dilanjutkan dengan permainan musik di mana semua monster bernyanyi, termasuk Drake yang awalnya menolak dan akhirnya menampilkan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Just a little. So listen, all you singers from here to Beijing, you better crack the box string, get ready to clean. Dan tamat. Belum tamat sih ya, ini masih film pertama dari Hotel Transylvania. Ada juga filmnya itu sampai 4 ya, 4 seri. Insya Allah kalau rame bakal aku rekapin ya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di sesi rekap alur film ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa juga di subscribe ya. Thank you, bye.